Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutianti Kamelia dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3922450037. Saya dari Universitas Majasakti Kampus C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan konversi sistem bilangan. Ada 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama yaitu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan terdiri dari 10 bilangan, yaitu 0 sampai 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Sistem bilangan desimal disebut dengan base 10 karena sistem ini memiliki 10 digit. Sistem desimal merupakan positional value system, di mana nilai dari sebuah bit tergantung pada posisinya. Sebagai contoh, angka desimal 453, 4-nya ratusan, 5-nya puluhan, dan 3-nya satuan. Desimal memiliki jenis yaitu decimal point. Contohnya 27,35. Bilangan ini sama dengan 20-an, 7 satuan, 3/10, 5/100. Decimal point ini berbentuk titik seperti gambar yang telah saya jabarkan. Lalu 2 merupakan MSD atau Most Significant Decimal, yaitu merupakan nilai desimal yang paling berharga. Sedangkan 5 merupakan LSD, Less Significant Decimal. Artinya, dia merupakan angka paling kecil di desimal. Decimal point juga digunakan untuk memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jadi 27 adalah bilangan bulat karena 20-an 7 satuan, sedangkan 3 dan 5 merupakan pecahan karena 3/10 dan 5/100. Kalau teman-teman lihat ada tulisan decimal point, itu adalah bentuk dari decimal point, bentuknya titik yang memisahkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Lalu yang kedua ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan desimal ini kurang tepat diimplementasikan dalam sistem digital. Hal ini akan sangat sulit merancang perangkat elektronika yang bekerja dengan 10 level tegangan berbeda, di mana satu karakter desimal mewakili satu level tegangan. Akan sangat mudah untuk merancang beroperasi hanya dengan 2 level tegangan. Karena alasannya inilah hampir semua sistem digital menggunakan sistem bilangan biner atau BAS2. Karena standar bilangan untuk operasinya hanya 2, 0, dan 1. Nah, kalau tadi ada yang namanya decimal point, di sini ada yang namanya binary point. Nah, binary point ini sama bentuknya teman-teman. Titik yang memisahkan antara bagian positif dan bagian negatif. Nah, teman-teman, binary ini juga positional value, di mana setiap digit bilangan biner memiliki nilainya tersendiri yang dinyatakan dengan kelipatan 2. Nah teman-teman, ini adalah contoh bagaimana mengubah binary point ke desimal. Kenapa sih harus diubah? Karena binary point ini sulit dibaca dan akan lebih mudah dibaca lagi kalau diubah menjadi desimal. Nah, teman-teman perhatikan, pusat saya di sini mengarah pada 7 angka ini. Kalau kita perhatikan 1 dikali 2/3, lalu kita kembali ke tabel yang di atas. Yang ini 1, 2/3. Hitungannya dari titik, ketika dia ke sebelah kanan dari titik ini, maka pangkatnya menjadi negatif dan dimulai dari 1. Tapi kalau ke sebelah kiri, dia jadi positif, dimulai dari 2/0. Tapi hitungannya tetap dari depan sini, bukan dari belakang ya teman-teman. Untuk lebih mudahkannya, lebih mudah lagi dijabarkan seperti ini, agar teman-teman lebih mudah lagi untuk menghitungnya. Jadi 1, 2/3, 0, 2/2. 1, 2/3, 0, 2/2.
Kurang lebih seperti itu, dan yang dihasilkan dari binary point 1011.101 ini adalah 11.625 bilangan desimalnya. Baik, kita lanjut ke perhitungan biner. Nah, kita masih di bilangan biner ya teman-teman. Nah, ini ada tabel. Tabel ini memudahkan teman-teman untuk melihat bagaimana cara menghitung bilangan biner ke desimal. Nah, biner ini akan lebih mudah jika dihakikatkan bahwa angka 0 dan 1 ini, bahwa 1 angka tersebut digunakan dan 0 angka tersebut tidak digunakan. Misalnya, teman-teman coba lihat di tabel di angka 9. Ada 2 angka 1 dan 2 angka 0. Jika aku jabarkan, itu ada 1001. Teman-teman lihat satunya ini ada di angka berapa aja? Satu yang pertama ada di angka 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan satu yang kedua ada di angka 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka 8 ditambah dengan 1 sama dengan 9. Oleh karena itu, jadi nilai biner dari 1001 sama dengan 9. Nah, teman-teman bisa lihat lagi contoh di tabel lainnya yang ada di PPT saya ini. Kita lanjut ke sistem bilangan heksadesimal. Nah, kalau desimal ini 0 sampai 9, maaf. Tapi kalau heksadesimal dari 0 sampai 9 lalu dilanjut lagi dengan A sampai F. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang terakhir, yang keempat. Dia memiliki 8 base yang dimulai dari 0 sampai 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis konversi sistem bilangan. Dimulai dari konversi desimal ke biner dan konversi biner ke desimal. Ini sama aja ya teman-teman. Nah, tadi caranya sama aja. Misalnya nih, nilai desimalnya ini 25, binernya berapa? Teman-teman coba lihat highlight bagian hasil dari perpangkatan ini. Misalnya 2 pangkat 5 sama dengan 32, 16 sama dengan 2,2 pangkat 4. Tinggal ditambahin aja dari hasil-hasil ini yang menghasilkan angka 25 itu berapa. Nah, kalau ini sebagai contoh 16 ditambah 8 ditambah 1 jadinya 25. Begitupun biner ke desimal ya, sama aja ya teman-teman. Lanjut kita ke konversi antar bilangan yang ketiga dan keempat, yaitu konversi bilangan oktal ke biner dan biner ke oktal. Nah, ini caranya sama aja. Bedanya, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kalau biner ke oktal atau oktal ke biner dibentuk menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok hanya terdiri dari 3 bit. Jadi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Cuman sampai 3 aja, dibikin 2 kelompok. Lalu bilangan binernya contohnya adalah 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, dijabarkan seperti ini. Nanti teman-teman tinggal ini aja. Kan tadi 1 itu angka tersebut digunakan dan 0 enggak. Jadi teman-teman highlight ya di angka 1 aja. Oh, angka 1 ini ada di kolom 2, turun ke bawah 2-nya. Lalu angka 1 yang ini di kolom 2 dan ini 4, turun ke bawah. Nah, kita udah punya nih 4 sama 2 di kelompok 2 dan di kelompok 1 ada 2. Tinggal teman-teman turunin aja, hitung per kelompok, tidak boleh digabung ya, harus per kelompok. Misalnya 4 dan 2 ini kelompok 2, jadi udah kelompok 2 aja, hasilnya 6. Kelompok 1 cuma 2, ya udah 2 aja. Nah, maka yang dihasilkan bilangan oktalnya adalah 62. Nah, kalau misalkan oktal ke biner,
teman-teman taruh dulu nih bilangan oktalnya soalnya berapa. Ini kan 162. Terus teman-teman bikin 2 kelompok. Nah, 6 ini gimana caranya dari 3 bit ini menghasilkan angka 6? Pasti kan 4 tambah 2 ya. Terus yang ini menghasilkan angka 2 ya cuman 2. Jadinya ada yang ada angkanya ini tinggal teman-teman tambahin 1 yang nggak ada 0 gitu ya teman-teman. Mudah kan ya? Nah, selanjutnya konversi biner ke heksadesimal dan heksadesimal ke biner. Nah, kalau yang ini caranya sama aja, tapi kelompoknya satu kelompok ini dibagi menjadi 4 bit. Kalau tadi 3, sekarang 4. Jadi dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3 aja. Caranya sama tuh kok teman-teman. Teman-teman tinggal masukin. Cuman lebih mudahnya kalau memang bilangan biner ini tidak sampai 8 bit, teman-teman masukinnya dari belakang. Jadi dari 0, 1, 0, 0, 1, 1. Gitu ya teman-teman. Nah, tinggal masukin tuh angka-angka yang udah turunin. Maaf ya teman-teman, ini 2 harusnya ya. Jadi di sini 2, lalu di sini 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadinya 32 seperti di sini heksadesimalnya. Kalau heksadesimal ke biner, teman-teman sama kayak tadi untuk oktal, masukin aja nilai heksadesimalnya dulu. Ya, 32, sekali lagi ini 2. Lalu buat kelompoknya tinggal tulis 3 ini. Dari 4 bit ini mana yang menghasilkan 3. Jadi 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi kalau misalkan ada angkanya, berarti angka tersebut digunakan, tambahin aja 1. Sisanya 0. Nah, ini menghasilkan 8 bit 0011 0010. Baik, seperti itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.